Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Venus Weekend edisi Sabtu 22 Maret 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu Anda di rumah. Kita langsung saja ke Venus Weekend selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Polresta Tanjung Pinang membuka layanan penitipan kendaraan bagi warga yang laksanakan mudik Lebaran 2025. Penitipan kendaraan ini disediakan di setiap markas kepolisian yang ada di wilayah Tanjung Pinang. Dalam rangka memastikan keamanan dan kenyamanan para pemudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Polresta Tanjung Pinang telah menyiapkan berbagai strategi pengamanan. Salah satunya dengan menyiapkan kantor Polsek sebagai tempat penitipan kendaraan. Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi belum lama ini menyampaikan, pembukaan layanan ini sebagai langkah yang diambil untuk mengurangi resiko terjadinya tindak kriminal, seperti pencurian kendaraan bermotor terutama selama libur Lebaran. Kapolresta menyampaikan ia telah menginstruksikan kepada seluruh Kapolsek jajaran di wilayah Tanjung Pinang untuk memanfaatkan lahan yang luas di kantor mereka sebagai tempat penitipan kendaraan bagi masyarakat yang akan mudik. Hal ini bertujuan agar pemudik merasa lebih tenang meninggalkan kendaraannya di tempat yang aman dan terjaga. Ini juga sudah kita diskusikan dengan instansi terkait, ya, khususnya memberikan layanan kantong-kantong parkir supaya untuk membantu mereka yang mudik dengan lebih aman. Contoh, kami akan beberapa lokasi kami, ya, seperti di halaman Polsek, ya kan. Kita masih memiliki halaman, masyarakat bisa menitipkan kepada kita. Kami sudah instruksikan kepada para Kapolsek yang mana tempat-tempat yang punya lahan luas, lapangan luas dan aman, kita bisa membantu mereka untuk menitipkan ke sana. Jenis kendaraannya mungkin jenis kendaraannya roda 2 atau roda 1? Ya, kan kita tata ya, roda 2 dan roda 4. Layanan penitipan kendaraan ini tidak dikenakan biaya dan akan diawasi langsung oleh petugas yang berjaga selama 24 jam. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas terkait telah mulai melakukan tahap normalisasi pada kolam retensi di Kelurahan Kijang Kota, Kabupaten Bintan. Hal ini bertujuan agar kolam retensi tersebut bisa berfungsi secara optimal. Kolam retensi penanggulangan banjir yang berada di kawasan Kampung Kolam, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, saat ini telah mulai dilakukan normalisasi sebagai tahap awal pembenahan. Hal ini bertujuan agar ke depan kolam retensi tersebut bisa berfungsi secara optimal. Demikian disampaikan oleh Lurah Kijang Kota Daniel Pardo Muan Hasibuan yang ditemui saat meninjau lokasi banjir di wilayah setempat belum lama ini. Daniel menyebut pembenahan fasilitas kolam retensi tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Retensi itu baru di tahap awal adalah normalisasi. Ya, bernormalisasi. Kalau untuk penyelesaian sampai ke akhir itu kemarin dari PUPR Provinsi sudah menghitung semua, sudah membuat DED-nya. Ya, jadi sudah diperhitungkan DED-nya sampai penanganan tuntas dan segala macam anggaran biaya itu provinsi yang sudah hitung semua. Jadi kalau untuk detailnya sudah ada di provinsi. Berarti ini salah satu, kalau yang banjir ini salah satu dampak dari ini ya, kolam retensi ini, Bang. Artinya gini, kalau curah hujan tinggi itu pasti akan banjir karena kita sudah hampir tiap tahun kan curah hujan tinggi, kemudian pasang air laut juga tinggi sehingga air juga nggak membuang ke laut. Untuk diketahui, pembangunan kolam retensi penanggulangan banjir itu dikerjakan oleh CV Bangun Cipta Rezeki dengan pagu anggaran senilai 7 miliar rupiah dengan luas kolam sekitar 3,3 hektar. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. KPU Provinsi Kepulauan Riau mengembalikan sisa dana hibah untuk Pilkada 2024 ke pemerintah Provinsi Kepri senilai 53 miliar rupiah.
Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kepulauan Riau Indrawan Susilo Prabowo Adi pada Jumat 21 Maret 2025 mengungkapkan sisa dana hibah untuk Pilkada Serentak 2024 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 53 miliar rupiah resmi dikembalikan. Dana tersebut merupakan sisa dari total dana hibah yang diterima sebesar 141 miliar rupiah. Indrawan menyebut KPU Kepulauan Riau telah melakukan efisiensi anggaran dari tahapan kampanye yang semula memfasilitasi alat peraga kampanye atau APK untuk 6 calon, namun hanya terrealisasi 2 calon saja. Selain itu, untuk pelaksanaan debat semula direncanakan untuk 3 kali, terlaksana 1 kali debat sesuai permintaan dari kedua paslon. Dirinya menambahkan untuk persentase pengembalian dana hibah dibandingkan periode 2020 ada peningkatan pada periode 2024 dikarenakan banyaknya hal yang diefisiensi. Dana hibah yang kami pakai jadi 53,122 miliar kami kembalikan sebagai sisa penggunaan dana hibah dari yang dana hibah yang kami terima sebanyak 141 miliar 660 juta. Efisiensi yang kami lakukan pertama adalah di pelaksanaan tahapan. Di kampanye ada efisiensi karena kami merencanakan 6 calon, kemudian hanya ada 2 calon, otomatis fasilitasi APK itu juga tidak digunakan, hanya digunakan untuk 2 calon. Debat dari 3 kali debat terlaksana 1 kali debat sesuai dengan permintaan para paslon waktu itu. Nah, kemudian bimtek yang rencana kami adakan itu sering dilakukan secara nasional oleh KPU RI, sehingga KPU provinsi tidak perlu lagi melaksanakan bimtek di tingkat daerah, tapi langsung ke bawah. Diketahui pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur terdapat 2 paslon yakni Ansar Ahmad Nyanyang Haris Pratamura dan Muhammad Rudi Aunur Rafiq. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Selama masa libur Lebaran Idul Fitri tahun 2025, Polres Bintan menyiagakan layanan call center 110 untuk aduan terkait gangguan Kamtibmas. Dalam upaya menjaga agar situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif selama libur Lebaran Idul Fitri 2025, Polres Bintan melakukan sejumlah langkah antisipasi, baik berupa himbauan maupun layanan. Salah satunya dengan menyiagakan layanan call center 110 untuk pengaduan masyarakat terkait gangguan Kamtibmas. Kapolres Bintan AKBP Yunita Stefani mengimbau warga, terutama warga yang melaksanakan mudik Lebaran, agar bisa memanfaatkan layanan tersebut. Selain itu, AKBP Yunita Stefani juga mengimbau agar warga senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban selama libur Lebaran. Kepada masyarakat, apalagi sekarang adalah bulan Ramadan, sebentar lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Kami dari Polres Bintan menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban, dan juga untuk warga yang akan melakukan mudik, kami juga membuka hotline 110 di mana apabila ada warga yang tinggal di rumah ataupun yang tidak mudik, apabila ada gangguan atau kejadian gangguan Kamtibmas bisa melaporkannya ke hotline 110 atau kantor polisian yang terdekat. Sebelumnya, untuk menjaga agar situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Bintan tetap aman dan kondusif, Polres Bintan juga mendirikan 7 pos pengamanan Lebaran 2025. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.